Memang pakaian mah bukan hal yang jadi patokan dalam agama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum. Allah tidak melihat kita dari rupa kita, pakaian kita, amalan kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi yang jadi patokan itu adalah hati kita. Tepat, kata juga apa toh, dibilanginnya susah sih. Aku tadi datang pada cium tangan mau aja. Atau kenapa sampai nyuruh nyium tangan lagi? yang nyuruh nyium tangan siapa? Kalau mau merasa Habib mah ya. misalkan kayak Habib, aduh udah aja, ini mau pengen cium tangan. Itu bohong sekarang nyium lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi mana Habib ini. Aduh. Pulang ngaji saya, isengnya di rumah. Masya Allah. Bang Rasun. Masya Allah. Bang, saya bukan Habib. Habib itu potongannya. Masya Allah. Bukan. Abu ya. Duduk Pulang ngaji duduk. saya. Pakai gamis, pakai sorban, apa ngengser teh itu sorban. Besok pun hari Jumat. Jadi begitu tujuannya tuh. Jadi ntar habis saya pakai ini saya taruh. Jadi besok Jumat nggak nyariin lagi pakaian. Bukannya bunyi-bunyi abang ngomong saya Habib. Baru Habib yang ngelihat lagi, lecet lagi. Terus ntar domelin si Imat lagi ya. Makanya. Pak Ustadz, mau nanya nih, itu ngomong-ngomong sholat Jumat ya, besok di Jumat. Itu kalau sholat Jumat hukumnya buat Emang kemarin ngaji nggak didengerin tah? Pakai nanya lagi. enggak, saya kurang mendengar kupingnya. Nah itulah karena akibat nggak terlalu merhatiin kalau orang ngaji. Masya Allah. Perhatiin kalau ngaji, jadi ntar enak kita. Fokus, cuman nggak kedengeran, saya kan jauh. Udah biarin aja orang Iya, mau iya. nanya. Bukan apa-apa buat pelajaran dia. Lain kali kalau ngaji perhatiin, jadi masuk ke pikiran. Jadi nggak nanya lagi. Saya nanya Hah? Ustadz dulu, nanya ke Ustadz nih. Iya. Masalah itu Jumat, sholat Jumat. Ada Kalau apa? buat laki-laki itu hukumnya apa Pak Ustadz ya? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Wah ini mah laki-laki. kayak Rasun dah ini menjawab dah. Coba bagaimana? Coba. Ini kita manggil apa nih, Abu ya apa Habib? Orang biasa ya. Enggak pakaian masalah Ini pakaiannya ya. Buat besok hari Jumat saya. Jadi saya taruhnya ntar di atas pintu, jadi tinggal ngambil doang, nggak ribut. Nah, saya manggil apa kualat, minta takutnya. Gitu. Udah abang ayah. Jadi Bang Rasun ya? Iya coba. Ayo apa yang mau ditanya? Saya mau nanya nih Bang Rasun. Kalau sholat Jumat buat laki-laki itu hukumnya apa gitu? Waduh. Ada bayi saya juga kagak tahu juga. Iya, gimana? Saya nanya ke sini nggak boleh. Nanya ke Satu potongan sama dia doa juga dia. Kirain saya makanya nanya kali enteng yang dugaan saya bisa jawab. Ini berada berat. Ada disesuai tak pertanyaannya mau pakaian ente itu. Iya. Udah tuh ke Bang Ustadz itu coba. Saya nanya ke sini. Mikir kali ya jawabannya enteng. Ini ente baru ini ngeliat ente dandan kayak gini nih. Besok mau jadi khotib dah. Jumatan. Oh, tim udah ada catat-catatan aja, bisa recet yang lain. Gue mau jadi jamaah di belakang. Iya nggak apa-apa sih pakaian mah ya, itu pakaian muslim namanya ya. Jadi kita udah tertutup semua bagian pusar dan bagian dengkul. Waduh, Kan begitu. Masya Allah. Ini baru Iya. pengalaman nih. Iyalah. Aurat bukan buat perempuan aja Bang Rasul. Perempuan apalagi sampai rambut tertutup semua. Waduh. Laki-laki cuma didengkul doang, di pusar. Masya Allah. Gitu. Kira aurat buat perempuan aja gitu. Enggak, laki-laki sama, ada. Iya. Itu tadi mau nanya apa tadi? Enggak, itu bisa jawab enggak? Kita udah kita menyerah kalau masalah gitu udah. Nih, Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih. Iya Bang. Saya pernah sholat Jumat nih. Nah, setelah sholat Jumat, saya ada lihat orang sholat lagi tuh setelah sholat Jumat. Nah, saya nanya ke orang itu, Pak, ini sholat apa ya? Dia bilang sholat ngejuhurin. Padahal kan kita udah sholat Jumat. Terus kalau sholat zuhur lagi tuh hukumnya apa Pak Ustadz ya? Oh gitu ya. Waduh ini rada panjang ini. Waduh ekstrim ini pertanyaannya ini. Masalah ngezuhurin ya. Hampura ini Bang Rasun ya, hampura ya. Jadi masalah sholat Jumat itu persyaratannya ketat. Di antaranya harus berjamaah minimal 40 dalam mazhab Syafi'i ini ya. Dan 40-nya ini harus yang memang mendengarkan khutbah, rukun khutbah yang 5-nya terdengar dengan seksama. Lalu yang memang sah kategorinya sholatnya secara fikih. Nah oleh karena runtutan-runtutan rukun-rukun dan syarat-syarat Jumat ini yang begitu agak ketat dibandingkan sholat yang lain, akhirnya timbul kehati-hatian pada kita.
apakah sholat Jumat ini sah atau tidak. Nah, bagi kita yang kemudian timbul kehati-hatian, akhirnya kita melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat sebagai bentuk kehati-hatian itu. Berarti 6 waktu tuh. Iya, jadi begini Bang Rasul, memang ketika kita sholat di hari Jumat, itu kemudian ngezuhurin lah bahasanya. Iya. Itu bukan berarti kita nekadin satu hari ada 6 kali sholat, bukan. Terus bagaimana itu? Harusnya kan 5. Iya, memang jadi sebagai tindakan kita yang berhati-hati, khawatir Jumat kita tidak sah. Sekarang begini. Waduh. Ketika khutbah dikumandangkan oleh khotib membaca khutbah, lalu kemudian kita lihat orang pada tidur, timbul tuh keraguan-raguan di kita. Ini si orang ada nggak 40 orang yang mendengarkan? Atau seperti kita berada di satu daerah, kok ini pada pakaiannya pakaian dinas semua? Apakah ini penduduk setempat ataukah orang yang sekedar singgah saja di sini? Ada timbul keraguan-raguan di kita. Nah, dengan keraguan-raguan itu kita khawatir Jumatnya tidak sah. Oleh karenanya kita kemudian ngezuhurin. Nah, ngezuhurin ini posisinya i'adah muro'atan lil khilaf. Begini bahasa dalam kitab Fathul Mu'in ya. Wa ini tatu fasallau al-jumu'ata tsumma zuhran kana hasanan. Jadi kalau penduduk kampung itu hati-hati, kemudian melaksanakan sholat Jumat, lalu setelah itu melaksanakan sholat zuhur, kana hasanan itu termasuk kepada bagus. Artinya ngezuhurinnya itu bukan berarti menekatkan satu hari itu ada 6 kali sholat. Bukan, tetap satu hari tetap 5 kali. Tidak berarti menekatkan satu hari ada 6 kali sholat, bukan. Jadi seperti itu. Jadi kehati-hatian gitu. Kehati-hatian kita. Apalagi sholat Jumat mah, tadi kita nggak bisa muparokoh. Karena memang diwajibkan berjamaah minimal 1 rakaat. Beda dengan sholat yang tadi, maghrib, asar, isya, subuh. Kalau Bang Rasul berjamaah, lalu mendapati imam tidak benar bacaannya, atau ada rukun sholat yang tidak dilaksanakan, tinggal muparokoh, selesai. Tapi kalau Jumat, bisa dari imam. nah iya kalau Jumat tidak bisa. Bang Rasul kemudian ketika sholat Jumat, lalu imamnya tidak sah nih bacaannya nih. Contoh Fatihahnya nggak benar secara tajwid dan makhraj, kan nggak bisa niat muparokoh. Karena tadi itu ya sholat Jumat itu harus diberjamaahkan dan berjamaahnya harus dengan 40 orang. Karena Mau nanya, ya, jadi mendengarkan khotib baca khutbah termasuk rukun itu? ya bagian dari situ juga, bagian dari persyaratan. Sama lagi sama juga. dia nih. Kadang-kadang kalau ngaji nggak suka diperhatiin. Dia capek. Ih. Kalau saya nanya, kagak bisa nyeleteh mulu. Aduh, kalau orang tua udah banyak pikiran. Fokus kadang-kadang. Itu ya. Itu. Terus kalau itu, Pak Ustadz, kalau misalkan kita ngejorin sholat Jumat, itu dijamaahkan apa sendiri gitu Pak Ustadz? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Kalau untuk sholat lain, ketika kita i'adah, itu wajib berjamaah. Contoh Bang Embang udah sholat maghrib, lalu mau sholat lagi maghrib juga, tidak niat qada sholat maghrib yang lalu, tidak, tapi ini mau sholat lagi, maka diharuskan berjamaah. Contoh setelah sholat maghrib, kemudian Bang Joyo minta ditolongin mau sholat bareng, maka diwajibkan berjamaah. Jadi tidak boleh kalau sudah maghrib lagi, tapi tidak diberjamaahkan, itu tidak boleh. Gitu. Tapi kalau sholat Jum'ah, kita kemudian ngezuhurin, itu diperbolehkan tidak berjamaah. Karena memang kita muro'atan lil khilaf. Jadi karena memang kita khawatir Jum'ah kita tidak sah, yang mana Jum'ah itu diwajibkan berjamaah, maka kita melaksanakan sholat zuhur sebagai penambal agar apabila nanti Jum'ah kita tidak sah, zuhur kita ini menempati posisi Jum'ah tersebut. Jadi seperti itu hukumnya. Itu dalilnya kuat Pak Ustadz. Iya jelas seperti itu. Ilah, pakai dalil orangnya mah. Perlu. Karena kalau kita misalkan ditanya sama orang, kita nggak punya dalilnya, sama aja. Pakaian kayak Yai, Ya. pakaian kayak Habib, ditanya dalil gelegepan gimana? Pakaian mah nggak apa-apa, jangan suka dipermasalahkan. Ini mah cuma hiasan doang. Ya jadi ya memang pakaian mah bukan hal yang jadi patokan dalam agama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum. Allah tidak melihat kita dari rupa kita, pakaian kita, amalan kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi yang jadi patokan itu adalah hati kita. Tepat, kata juga apa tuh, dibilangin ya susah sih. Atau tadi datang pada cium tangan mau aja. Atau kenapa siapa nyuruh nyium tangan lagi? yang nyuruh nyium tangan siapa? Kalau mau merasa Habib mah ya. misalkan kayak Habib, satu udah aja, ini mau pengen cium tangan. Itu bohong sih, kenapa nyium-nyium lagi? Kayak gini sekarang, Maji, Ngasun, masalah cintaan hukumnya apa tuh? itu mah hukumnya sunnah, itu mah hormati sama yang tuaan. Gitu. Bukan dari lihat pakaiannya, bukan? Bukan. Ini Bang, saya mau nanya nih ya. Iya. Terkait masalah sholat Jumat. Misalkan dalam satu kampung ada 3 masjid. Nah kemudian kita
milih masjid yang agak jauh dari rumah kita, karena di masjid yang dekat itu dari segi persyaratan udah memenuhi persyaratan, ya, bahkan udah penuh. Kemudian ada yang bilang katanya nggak boleh kita Jumatan di masjid yang lebih jauh, harus di masjid yang lebih dekat. Itu dasarnya apa bang? Coy, Nggak boleh. kalau kata gue mah coy, kalau kita ngelangkah ke musola atau ke masjid, terus jaraknya jauh gitu ya, mungkin apa namanya lebih bagus, langkahnya banyak, jadi pahalanya banyak lagi. Pahalanya lebih banyak gitu. Tuh ke situ kalau kata orang Ustadz gila. Ya kalau benar dia sholat, ya kalau dia sholatnya cak-cakan, Emang tahu benar dan tidak, cuman Allah yang monten. Ini pertama begini Bang Joyo ya. Jadi bahasanya dalam satu kampung berarti ada ta'adud Jum'ah. Ta'adud itu artinya pembilangan. Artinya ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat Jumat dalam satu kampung. Iya. Ini memang kalau memang ada kebutuhan diperbolehkan. Contoh kebutuhannya tidak bisa dikumpulkan dalam satu masjid. Tapi kalau memang bisa dikumpulkan dalam satu masjid, lalu kemudian ada masjid lain yang mendirikan Jum'ah di kampung tersebut, maka ini hukumnya ta'adud Jum'ah. Nah ini ada resiko. Resikonya apa? Jum'ah yang sah itu hanya Jum'ah yang takbirnya duluan. Jadi contoh 3 Jum'ah ini ada salah satu Jum'ah yang mendahului takbirnya ketika selesai masuk waktu, dia takbir duluan. Maka 2 Jum'ah ini yang takbirnya belakangan semuanya tidak sah. Maka berlaku nanti hukum ngezohorin. Siapa yang tanggung jawab itu? Yang 2 Jum'ah Nah itulah makanya kalau memang masih bisa dikumpulkan dalam satu masjid, harus satu masjid. Nah sekarang tadi Bang Joyo pertanyaan dalam satu kampung. Iya. Jadi satu kampung, satu nama kampung, tapi di situ terdapat ada beberapa Jum'ah, maka nanti Jum'ah yang terhitung sah itu Jum'ah yang takbirnya duluan. Takbir sholatnya duluan. Waduh, susah ngerti. Nah ini dia makanya harusnya kalau memang bisa dikumpulkan dalam satu masjid, kumpulkan dalam satu masjid. Jadi itu harus seperti itu konteksnya. Nah seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam satu masjid itu memang udah penuh gitu kan ya, kemudian kita ngambil masjid yang lebih jauh, itu ada yang bilang nggak boleh. Itu dasarnya apa tuh? Harusnya ditanya kepada yang menjelaskan itu Bang Joyo. Pasti tidak ada dasarnya gitu. Kembali lagi kepada kalau gini, beda masalah kalau begini ya. Di satu kampung itu satu masjid, lalu ada kampung tetangganya. Nah kemudian orang yang ada di kampung itu pindah ke masjid di kampung tetangganya itu, maka dia statusnya tamu. Di sana dia statusnya tamu. Sahnya sholat dia tergantung sholat Jum'ah yang ada di kampung yang didatangi itu, karena dia statusnya tamu. Jadi bukan sebagai mustautin, dia wajibnya kepada kampung itu. Nah sekarang kalau satu kampung itu ada beberapa masjid, di kampung ya bahasanya ya, bukan desa. Kalau desa itu memang beberapa masjid ada. Tapi satu kampung ini mah, di situ ada 2 masjid atau 3 masjid, maka kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi. Jadi sahnya itu ketika takbir duluan. Masjid mana itu? Maka masjid yang tidak itu diharuskan untuk nanti ngezuhurin bahasanya. Jadi seperti itu Bang Joyo. Waduh, kita repot juga kalau begitu ya. Kalau dia takbir duluan, kita udah dikategorikan salah, maksudnya nggak sah. Berarti ngejohorin kudunya ya. Nah itu Bang Rasul, makanya ada pentingnya kita ngezohorin, mengantisipasi sholat Jumat kita tidak sah. Di antaranya kita ngezohorin itu. Makanya pentinglah kita mengkaji bab Jum'ah ini. Jadi jangan asal kita berbicara tanpa dasar ilmunya. Karena memang ketika kita berbicara tanpa dasar ilmunya, maka yang keluar dari kita adalah omongan yang tidak bermanfaat, atau omongan nafsu syahwat kita, atau omongan yang dibisiki oleh setan, sehingga berpotensi untuk sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, makanya ketika kita berargumen, ketika kita berstatement, maka harus dibarengi dengan argumen yang kuat. Ketika kita mengatakan ini wajib, ini haram, ini sunnah, maka kita harus berargumen. Argumennya apa? Dalilnya apa? Elatnya apa? Seperti itu. Harus bisa ngejelasin alasannya. Harus bisa menjelaskan gitu. Jadi lah mudah-mudahan lah. Jadi dari pertemuan kita ini kita sadar. Jadi ngezuhurin itu untuk di zaman seperti ini penting sekali. Bukan untuk menekatkan sholat dari Jumat ada 6 kali, bukan. Tapi memang sebagai kehati-hatian kita, khawatir Jumat kita tidak sah. Begitu Bapak Rasul, luar biasa ini tampilannya ini luar biasa. Buat besok lah persiapan. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.